Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi dengan tema menetapkan berbagai prioritas untuk berbagai bisnis dan merek pilihan untuk keluar, memperoleh hasil dan konsolidasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran oleh dosen pengampu Ustadz Taryono MM. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Regita Valencia dengan NIM 223100005 dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Institut Darul Quran Jakarta. Perkenalkan, nama saya Agnia Linholis dengan NIM 2231001 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nuraziza Aska dengan nomor NIM 223100025 dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Materi yang pertama adalah tentang portofolio bisnis. Portofolio bisnis merupakan sebuah portofolio yang dibuat untuk menunjukkan sekumpulan proyek, produk, maupun layanan jasa yang ditawarkan oleh sebuah bisnis. Isi dari portofolio bisnis ini meliputi profil perusahaan, penjelasan mengenai produk atau jasa yang dimiliki, testimoni pengguna produk atau layanan, serta lisensi, sertifikasi, maupun prestasi perusahaan. Tujuan utama pembuatan dari portofolio bisnis ini adalah untuk merangkum dan menyajikan informasi mengenai profil perusahaan, tujuan perusahaan, visi misi, dan tentunya unit bisnis strategis apa yang akan dilakukan oleh perusahaan, sehingga menarik pelanggan, membangun mitra, dan lebih unggul dari kompetitor bisnis. Melalui portofolio bisnis, perusahaan bisa membangun kepercayaan dengan pelanggan atau mitra bisnis, sebab portofolio bisa digunakan untuk menonjolkan berbagai kelebihan-kelebihan produk atau jasa jika dibandingkan dengan kompetitor. Adapun langkah-langkah dalam membuat portofolio bisnis, yang pertama, mengumpulkan informasi bisnis, fokus pada kelebihan perusahaan, cantumkan keterampilan tenaga kerja, tulis tujuan, visi, dan misi, menjelaskan produk atau layanan yang ditawarkan, dan yang terakhir, lengkapi dengan visualisasi dan tambah testimoni pelanggan. Selanjutnya yaitu divestasi dan likuidasi. Divestasi adalah langkah strategis yang mungkin dilakukan perusahaan untuk mendivestasi atau menjual sebagian aset atau bisnisnya. Divestasi melibatkan penjualan seluruh atau sebagian bisnis kepada perusahaan atau individu lain. Ini bisa menjadi pilihan yang baik jika bisnis tersebut masih menguntungkan dan memiliki aset yang bisa dijual. Di sisi lain, ketika sebuah bisnis mengalami kesulitan finansial, likuidasi adalah salah satu opsi yang tersedia bagi pemilik. Likuidasi melibatkan penjualan seluruh aset perusahaan dan menggunakan hasilnya untuk melunasi hutang atau kewajiban apapun. Berbeda dengan divestasi yang melibatkan penjualan sebagian bisnis kepada perusahaan lain. Likuidasi adalah pembubaran perusahaan secara total. Memahami proses likuidasi dapat membantu pemilik bisnis membuat keputusan yang tepat tentang masa depan perusahaannya. Divestasi dan likuidasi merupakan dua pilihan bagi pemilik usaha yang ingin membubarkan perusahaannya. Meskipun divestasi memungkinkan potensi laba atau investasi dan tidak terlalu mengganggu karyawan dan pelanggan, menemukan pembeli bisa jadi sulit. Likuidasi di sisi lain memberikan akhir yang jelas bagi bisnis, namun biasanya menghasilkan laba atau investasi yang lebih rendah. Pemilik bisnis harus mempertimbangkan pilihan mereka dengan hati-hati dan berkonsultasi dengan profesional untuk menentukan jalur terbaik untuk keadaan spesifik mereka. Materi yang saya akan sampaikan adalah strategi penciutan atau retrenchment. Pada prinsipnya, strategi ini dimaksudkan untuk melakukan pengurangan atas produk yang dihasilkan atau pengurangan atas pasar maupun fungsi-fungsi dalam perusahaan, khususnya yang mempunyai cash flow negatif. Strategi ini biasanya diterapkan pada bisnis yang berada pada tahapan menurun atau baseline. Penciutan ini dapat terjadi karena sumber daya yang perlu diciutkan itu lebih baik dikerahkan, misalnya untuk usaha lain yang sedang berkembang. Adapun tujuan strategi penciutan atau retrenchment adalah melakukan penghematan atau penciutan bila suatu perusahaan memiliki posisi bersaing yang lemah dibandingkan dengan daya tarik industrinya. Sesungguhnya, strategi ini tidak banyak dipakai oleh perusahaan karena seolah-olah perusahaan memperlihatkan kegagalan dalam berusaha. Ada 4 bentuk strategi utama untuk strategi generik ini, yaitu yang pertama, strategi turnaround.
Strategi ini dianjurkan untuk digunakan pada saat daya tarik industri sedang tinggi walaupun perusahaan sebenarnya mengalami kesulitan. Namun, kesulitan ini belum sampai kritis. Strategi ini menekankan pada upaya perbaikan efisiensi dan operasional. Strategi yang kedua yaitu strategi captive company. Pada strategi ini, beberapa aktivitas dari bagian tertentu yang kurang menarik perlu dikurangi. Kemudian, diusahakan agar fungsi-fungsi lain menjadi lebih menarik, dan dengan demikian diharapkan ada calon investor mau menginvestasikan modalnya di perusahaan tersebut. Strategi yang ketiga adalah strategi sell out atau divestment. Jika perusahaan tidak lagi mampu melakukan strategi captive company, perusahaan terpaksa harus dijual dan investor segera meninggalkan bisnis seperti ini. Asalkan saham-saham perusahaan yang akan dijual tidak jatuh, sehingga tidak merugikan para pemegang saham. Jika perusahaan memiliki banyak bidang usaha, maka divisi yang merugikan sebaiknya ditutup karena bidang usaha seperti ini tergolong divestasi atau divestment. Strategi yang keempat atau yang terakhir adalah strategi bankruptcy. Strategi bankruptcy atau pilot dapat membantu perusahaan menghindari dari tanggung jawab atas hutang-hutang dan juga dapat menyatakan tidak berlakunya kontrak-kontrak yang telah disetujui.